Kenapa gaji mereka lebih besar? Dia selalu punya argumen dan bantahan. Iya, pengacara itu memang andal, sekaligus menyebalkan. Malam kesekian di meja pojok warung kopi. Senjata andalannya adalah, silahkan cek dokumen yang kami sertakan, laporan lembaga riset internasional, atau silahkan periksa tidak kurang dari 20 halaman daftar kajian dari kampus-kampus top dunia. Salah satu aktivis meniru cara bicara Hotma Cornelius. Jangan-jangan bisnis utama PT Semesta Minerals dan Mining bukan perusahaan tambang lagi, melainkan mengumpulkan hasil riset. Posisi kita buruk, kawan. Kita tidak bisa menandingi sumber daya yang dimiliki korporasi raksasa itu. Hanya dalam waktu 1 bulan, mereka bisa mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan. Sementara kita, meskipun telah melibatkan ratusan aktivis lingkungan, LSM, NGO, tetap terbatas sekali di bukti yang tersedia. 2 aktivis lingkungan menghela nafas. By the way, kalian beruntung malam ini. Ibu Sri menceletuk tersenyum. Beruntung apanya, Ibu Sri? Abang pemilik warung sedang tidak ada, jadi dia tidak akan mengomeli kalian yang mengeluh. Wajah tertekuk dan ditertawa. Ngomong-ngomong, kemana abang kita? Mengunjungi saksi kunci untuk pemeriksaan Jenderal Bacok. Ekspresi wajah mereka mendadak serius. Wah, itu kabar menarik. Apakah ada kemungkinan saksi itu bersedia datang? Tidak tahu, sedang coba dibujuk. Akan sangat menarik jika saksi itu datang. Iya, sekaligus sangat berbahaya. Dia bisa membuka porok keterlibatan tentara dalam bisnis tambang 30 tahun terakhir. Terdiam sejenak. Karyawan warung kopi, barista muda mengantarkan nampan berisi 5 gelas kopi. Berbeda dengan pemilik warung yang selalu menjelaskan jenis kopi yang sedang dihidangkan, barista itu hanya meletakkan, mempersilahkan pelanggan menikmatinya. Aku khawatir keselamatan saksi itu. Salah satu aktivis bicara lagi, setelah mengucapkan terima kasih dan barista itu kembali ke mejanya. Tenang saja, dia aman. Tidak ada yang tahu saksi kita hingga dia tiba di ruangan sidang. Tapi bagaimana jika mereka tahu? Tidak ada yang bocor di warung kopi ini, bukan? Maksudku bukan itu, Ibu Sri. Tidak akan ada yang membocorkan rahasia di sini. Tapi mereka boleh jadi mendaftar saksi potensial, lantas mengawasinya dengan ketat minggu-minggu ini. Mereka punya sumber daya untuk melakukan itu. Saksi yang satu ini sangat sensitif. Meja itu kembali lenggang, mereka tahu risiko tersebut. Mari lupakan sejenak soal itu, atau kopi ini terlanjur dingin. Ibu Sri meraih gelasnya. Benar juga, gelas kopi ini tidak bisa menunggu yang lain ikut meraih gelas masing-masing. Hari ke-14, aliansi aktivis lingkungan menghadirkan saksi seorang mantan supervisor salah satu smelter PT Semesta Minerals dan Mining. Itu hari terakhir pembahasan berbagai kasus tambang lama. Sebelum proses sidang maju ke agenda berikutnya, nama mantan supervisor itu adalah Freddy. Lengkapnya Freddy Tihurua, lahir dan dibesarkan di pulau tempat smelter itu berada. Dia sedikit di antara penduduk lokal yang beruntung. Lulus SMA, dia mendapatkan beasiswa kuliah D3 di kota provinsi. Mengambil jurusan teknik, satu-satunya anak kampung itu yang kuliah di kota. Lulus kuliah saat rekan-rekannya merantau ke ibu kota. Karena dia tidak mau jauh dari keluarganya, dia melamar ke smelter, ikut proses seleksi di kampus dan lolos sebagai operator. Freddy belum pernah ke smelter karena meskipun
satu pulau, satu kabupaten, smelter itu tetap membutuhkan 6 jam perjalanan darat, melewati jalan berkelok pegunungan. Di bayangannya, smelter itu cukup besar, dengan alat-alat berat dan truk. Setiba di sana, di hari pertama dia bekerja, Freddy termangu. Smelter itu ternyata adalah kompleks masif seluas 2000 hektar. Ada banyak bangunan besar di sana, dia bisa tersesat. Dan lebih menakjubkan lagi ketika tiba di kawasan pemukiman karyawan. Freddy sudah tahu jika di sana banyak tenaga kerja asing dari Cina. Saat seleksi di kampus, orang yang mewawancarainya dari Cina. Tapi dia tidak membayangkan akan sebanyak ini. Itu satu kota kecil sendiri, isinya semua orang Cina. Dengan bahasa mereka, percakapan toko-toko, penanda tempat juga menggunakan bahasa mereka. Itu bagaikan negara dalam negara. Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius memotong mantikan Freddy. Istilah itu sangat tendensius. Kita semua tahu tidak ada negara dalam negara di kawasan smelter PT Semesta Mineral dan Mining. Tapi di sana memang banyak orang Cinanya, Pak. Freddy menimpali. Banyak atau sedikit itu relatif. Saudara saksi tahu ada berapa total karyawan di sana? 50.000 orang. Berapa persen tenaga kerja lokalnya? Sekitar 90%. Berapa orang? 45.000 orang. Berapa persen tenaga kerja asingnya? 10%. Berapa orang? 5.000 orang. Nah, banyak mana tenaga kerja lokal atau asing? 45.000 versus 5.000. Hotma Cornelius bertanya retorik dengan intonasi khasnya, menyudutkan. Apakah 5.000 orang itu banyak? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari sisi mana melihatnya. Saudara saksi tadi bilang negara dalam negara. Memangnya 5.000 orang ini bisa membentuk negara? Freddy Tihurua terdiam. Lanjutkan saudara saksi. Harap fokus pada poin yang hendak disampaikan. Jangan menggunakan istilah-istilah berlebihan. Pimpinan sidang mengingatkan. Freddy mengangguk. Terlepas dari banyaknya pekerja Cina, Freddy semangat bekerja di smelter. Dia baru lulus, jadi dia bisa belajar banyak. Dia datang 30 menit sebelum shiftnya dimulai, bersiap-siap dengan seragam, antusias mengoperasikan alat berat dan mesin-mesin. Dia mandiri dan bisa belajar sendiri, tidak sungkan mengambil inisiatif termasuk aktif menyelesaikan jika ada masalah mesin dan sebagainya. Freddy juga mulai belajar bahasa Cina, patah-patah, aksennya buruk, tapi itu lebih dari cukup untuk berkomunikasi dengan atasannya yang orang Cina. Dia juga mulai bergaul dengan tenaga kerja Cina lainnya, beradaptasi, mulai terbiasa berada di area-area tertentu yang sangat eksklusif. Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius berdiri lagi memotong. Lagi-lagi istilah yang tendensius. Tidak ada istilah eksklusif di semester yang dimiliki PT Semesta Minerals dan Mining. Ayolah, hanya karena di sana ada kantin khusus orang Cina misalnya, bukan berarti klienku berniat eksklusif. Itu sederhana, agar tenaga kerja lokal tidak keliru mengonsumsi makanan yang boleh jadi dilarang agamanya. Jika nanti dicampur, kalian akan menuduh klienku sengaja memberikan makanan itu tambah kacau. Juga kawasan tempat tinggal, tanda dan bahasa yang digunakan itu simpel untuk memudahkan, bukan eksklusif. Lagi pula manusiawi sekali saat pekerja yang sama-sama merantau dari negara jauh. Mereka lebih dekat dan akrab dengan yang sebahasa, memiliki kebiasaan sama. Tapi sekali lagi itu bukan berarti eksklusif. Pekerja dari Cina itu juga bergaul dengan tenaga kerja lokal dengan segala keberatannya. Keberatan diterima. Pimpinan sidang mengangguk. Silakan lanjutkan sidang, saudara saksi. Fokus pada substansi kesaksian. Freddy ikut mengangguk. 1 bulan bekerja, saatnya Freddy menerima gaji pertama. Dia bersenandung riang di kamar asramanya, memeriksa rekening banknya lewat gawai. 10 juta.
Itu jelas gaji yang tinggi bagi seorang anak muda usia 21 tahun baru lulus. Traktirlah Fred, teman sekamar bergurau. Boleh? Mie ayam dekat seasrama. Mau? Betulan, 4 teman lain menyahut dari kamarnya. Kalau soal makan gratis, kuping-kuping mereka jadi sensitif. Freddy tertawa mengangguk. Dia memang dekat dengan pekerja sekamar dan tetangga kiri kanan. Cepat akrab sejak hari pertama. 3 orang pekerja kasar, tukang bersih-bersih, 2 orang supir dump truck, hanya Freddy yang operator, posisi lebih baik. Kau sepertinya senang sekali dapat gaji pertama, Fred. Temannya bicara di warung mie ayam. Freddy menyengir. Tentu saja dia senang, dia bisa kirim uang ke orang tuanya. Seumur-umur dia belum pernah melihat isi rekeningnya sebanyak ini. Tidak terbayangkan jika dia akan dikasih tinggi di pabrik ini. Bayangkan kalau dia dapat gaji standar orang Cina itu. Bisa joget-joget sepanjang hari dia. Dapat gaji standar orang Cina. Apa maksudnya? Freddy bingung. Kau tidak tahu. Freddy mengangkat bahu. Orang Cina itu digaji lebih besar dibanding kita, kawan. Operator seperti kau misalnya. Mereka bisa dapat 20 hingga 30 juta. Kau sudah bahagia dengan 10 juta. Jauh. Dahi Freddy berkerut, sungguhkah? Gajiku sebagai supir 7 juta. Tinggi memang, dibanding upah minimum 2 kali lipat. Tapi pekerja Cina dengan pekerjaan yang sama, supir dump truck, gajinya 12 hingga 14 juta. Freddy terdiam. Dia benar-benar tidak tahu soal itu. Berarti operator dari Cina, rekan kerjanya itu dengan job desk sama, tanggung jawab sama, digaji 2 kali, 3 kali lipat dibanding dia. Ini benar-benar tidak adil. Ini diskriminatif. Keberatan yang mulia. Hotma Cornelius memotong kesaksian, wajahnya serius. Diskriminatif. Astaga, istilah itu berlebihan dan menyudutkan. Tidak ada diskriminasi di smelter, PT Semesta, Minerals, dan Mining. Tapi perbedaan gaji itu belum betulan ada, yang mulia. Freddy menimpali. Di mana-mana perbedaan gaji memang ada. Hotma Cornelius menyergah. Yang mulia, harap anggota komite mencatatnya. 1. Klienku telah menggaji pekerja lokal dengan sangat baik. 2 kali upah minimum, jadi tidak ada regulasi yang dilanggar. 2. Latar belakang pekerja, keahlian, keterampilan jelas memengaruhi gaji setiap pekerja. Itu praktik normal di seluruh dunia. Tapi itu pekerjaan yang sama. Tetap saja berbeda. Pengacara misalnya, ada pengacara yang dibayar rendah, ada yang mahal, padahal sama-sama pengacara. Dokter juga begitu. Ada dokter dengan tarif jutaan sekali memeriksa, ada yang hanya 50.000. Bahkan pemain sepak bola, ada pemain sepak bola top digaji ratusan kali lebih tinggi dibanding pemain sepak bola biasa-biasa saja. Tapi supir truk, petugas bersih-bersih, pekerjaan kasar, yang mulia, tidak memerlukan keahlian seperti pengacara, dokter, atau pemain sepak bola. Freddy tidak mau kalah. Tetap saja berbeda. Pekerja Cina itu datang dari negara dengan standar hidup yang berbeda, standar penghasilan yang berbeda. Maka meskipun dia sama-sama tukang bersih-bersih, sopir, gajinya bisa berbeda. Ada alasan logis dari klienku saat menentukan gaji, dan itu sesuai praktik normal yang berlaku. Ada 5.000 pekerja dari Cina di smelter itu, dari top level hingga pekerja kasar. Mereka tentu digaji merujuk standar gaji di Cina. Tidak mungkin mereka jauh-jauh datang ke sini mengikuti standar gaji di sini. Tidak nyambung jadinya. Freddy terdiam. Yang mulia, salah satu aktivis lingkungan ikut berbicara. Iya, silahkan. Terlepas dari argumen pengacara pihak tergugat, maka harap dicatat pula oleh komite bahwa pengacara mengakui fakta jika tenaga kerja Cina itu sebagian adalah pekerja kasar, tidak hanya semata-mata pekerja yang membutuhkan keahlian seperti klaim pemerintah setiap kali membela aliran deras masuknya tenaga kerja Cina di negara ini. Hotma Cornelius terdiam.
Dia kelepasan, baiklah, kepalang tanggung. Yang mulia, klienku tidak pernah mengklaim jika semua pekerja yang didatangkan dari Cina adalah pekerja ahli. Itu klaim pemerintah dengan alasan politik mereka dan bukan urusan klienku. Tapi intinya adalah kenapa pekerja kasar itu juga didatangkan. Karena klienku berkepentingan memastikan operasional smelter berjalan efisien dan efektif. Memiliki sebagian kecil pekerja kasar dari Cina, membantu memastikan lancarnya operasional hingga ke bagian terkecil, karena mereka bisa menjadi contoh bagi pekerja lokal, juga saluran komunikasi dan tujuan operasional lainnya. Hotma Cornelius melonggarkan dasi. Dia tahu sejak awal jika kasus tenaga kerja asing Cina ini akan rumit, tapi percuma dia dibayar mahal jika tidak bisa membantah aktivis lingkungan ini. Kajian bulan kedua, bulan ketiga. Ini tidak adil, Freddy bicara berbisik-bisik saat jam makan siang. Memang, tapi jika kau tidak terima, kau selalu punya pilihan, Fred. Pilihan apa? Berhenti bekerja, pindah ke tempat lain, jawab temannya santai. Dan kabar buruknya, belum tentu gajinya lebih bagus dari gajimu sekarang, bisik temannya yang lain. Dan lebih buruk lagi, kalau kau diterima di tempat baru itu. Kalau tidak, mencari pekerjaan di kota-kota besar susah, saingannya banyak. Freddy menghela nafas perlahan. Benar juga, tidak ada yang memaksa dia bekerja di smelter ini. Tetapi itu tetap tidak adil. Dia pekerja baru di sana, kesal menghadapi realitas tersebut. Teman-temannya ada yang 5 tahun sudah terbiasa dengan fakta perbedaan gaji yang mencolok itu. Sepertinya dia juga harus membiasakan diri dengan fakta itu. Hari demi hari kembali berlalu. Freddy tetap disiplin datang 30 menit sebelum shift. Bersiap-siap dengan seragam kerja, menatap pekerja Cina yang mulai berdatangan. Freddy mengusap dahi. Job desk mereka sama persis, tanggung jawab mereka sama persis, target mereka juga sama persis, tapi gajinya berbeda. Nasib, oh nasib. Baiklah, dia tetap akan bekerja sebaik mungkin. Siapa tahu besok-besok gajinya naik sama seperti orang-orang Cina ini, agar bisa mengirim uang lebih banyak ke orang tua. 1 tahun berlalu, Freddy terus giat bekerja. Dia cukup beruntung, akhirnya diangkat jadi karyawan tetap. Sementara banyak teman seasrama bertahun-tahun statusnya karyawan kontrak. Bukankah seharusnya kalian sudah diangkat? Kacau, Fred. Temannya melambaikan tangan. Kau enak operator mesin. Pekerja kasar seperti kami hanya mimpi jadi karyawan tetap. Di sini mereka memiliki peraturan tenaga kerja sendiri, pengecualian dari pemerintah. Freddy diam, mereka sedang istirahat shift. Lebih kacau lagi, karyawan kontrak gajinya dihitung harian. Telat masuk, potong gaji. Target tidak tercapai, potong gaji. Membuat kesalahan, potong gaji. Membantah atasan, potong gaji. Belum lagi shift yang panjang, kerja rodi, menolak shift, potong gaji juga. Sedangkan orang-orang Cina itu enak sekali. Meskipun mereka pekerja kasar, mereka punya peraturan tenaga kerja sendiri, fasilitas lebih baik, tunjangan lebih bagus. Apalagi bos-bos Cinanya, mereka tinggal di hotel mewah, semua fasilitas. Salah satu rekannya menyikut lengan, menyuruh diam. 3 orang pekerja Cina melintas di dekat mereka, mengobrol dengan bahasa Cina. 1 orang menyapa Freddy. Wan, selamat siang Freddy, mengangguk. Dia dikenal dengan operator Cina itu. Wan, balas menyapa. Rombongan Cina itu terus melangkah, melanjutkan percakapan. 1 tahun lagi berlalu, karir Freddy menanjak jadi supervisor. Meskipun dia tidak banyak protes soal perbedaan perlakuan itu, banyak pekerja lokal yang diam-diam protes. 1-2 mulai berani bicara dengan atasannya. Komplain, 1-2 mulai mogok bekerja. 1-2 mengajak rekan-rekannya demo membawa spanduk. Melihat situasi tersebut, manajemen memilih mengatasinya dengan tangan besi. Siapapun yang demo mogok kerja, mengganggu operasional smelter, hukumannya dipecat.
Tapi itu tidak mengurangi perlawanan karyawan lagi, bagaikan bara dalam sekam, siap meletus kapanpun. Dan pemicu besar itu akhirnya muncul. Kecelakaan kerja, salah satu tungku meledak, mengeluarkan dentuman kencang, lantas membakar gedung di sektor tersebut. Pekerja berlarian, sebagian panik menyelamatkan diri, sebagian berusaha membantu korban yang terkena ledakan. 11 orang mengalami luka-luka, 2 parah segera dibawa ke rumah sakit, dan itu mencungkil keributan. 11 korban, semua pekerja lokal. Karyawan smelter berbisik-bisik. Benar, tidak ada pekerja Cina yang luka-luka di lokasi kejadian. Mereka aman karena dilindungi APD. Lebih bagus, smelter pekerja lokal hanya memakai APD seadanya, timpal yang lain. Benar, pekerja Cina itu dikasih helm, alat pelindung, dan juga masker lebih bagus. Bisa bernafas enak. Kita disuruh menghirup udara pengap beracun. Dimulai dari bisik-bisik, perlawanan itu membesar. Pekerja lokal marah. Dari hanya 2-3 orang yang berkumpul, bertambah menjadi belasan, kemudian puluhan. Saat angkanya menembus ratusan, gerakan itu serius. Karyawan mulai mogok kerja, membuat operasional smelter terhenti. Kami tidak mau kerja sebelum pekerja Cina diusir. Benar, usir mereka, ini tanah kami. Demonstrasi besar meletus di kawasan smelter. Kami ingin gaji yang setara, perbaikan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Patuhi peraturan tenaga kerja, jangan bikin aturan sendiri. Seharian demo, malam tiba. Ketika jumlah karyawan yang berdemo mencapai ribuan, situasi smelter mencekam. Aparat polisi dan tentara berdatangan, berusaha meredam situasi. Manajemen smelter mulai bereaksi, bukannya merespon tuntutan pegawai atau mencari solusi mendinginkan situasi. Mereka menilai demonstrasi itu adalah provokasi anti-Cina. Mereka harus melindungi investasi negaranya yang bernilai triliunan. Manajemen memberikan tongkat baja dan peralatan lain kepada pekerja Cina untuk melawan. Kerusuhan meletus. Bentrokan antara pekerja Cina dan pekerja lokal terjadi. Suara dentuman terdengar, susul menyusul. Kebakaran terjadi lagi. Asap membumbung tinggi. Aparat polisi dan tentara tumpah ke kawasan smelter itu, berusaha mengendalikan situasi. 12 jam yang panjang. Pagi tiba, bentrokan itu berakhir. Masing-masing pihak berhasil ditarik mundur, menyisakan puing-puing gedung terbakar. Alat-alat berat, puluhan dump truck, juga sebagian asrama tempat tinggal karyawan. Puluhan karyawan luka-luka, belasan luka parah, dan 2 pekerja meninggal. 1 pekerja Cina, 1 lagi pekerja lokal, teman sekamar Freddy.